dari jurusan Teknik Geologi Aswin Yogyakarta, dari Laboratorium Sumber Daya Energi, praktikum mikropaleontologi. Perkenalkan, saya dosen mikropaleontologi yakni di Natania STMP, berikut asisten mikropaleontologi. Saya selaku Kor Mikropaleontologi Muhammad Aswin Al-Abdipari. Saya Filsan. Saya Pendiri Saka. Saya Kevin Sanu. Saya Muhammad Amin Bin. Saya Aulia Sabina. Saya Arnawati Aditya. Berikut riset mengenai foto mikro diawali dengan time sampling, kemudian yang kedua terkait preparasi fosil, kemudian yang ketiga terkait determinasi, keempat analisa. Ayo kita lanjut. Sekarang kita berada di Kecamatan Girimoyo, Kulon Progo. Nah, di sini ada menurut tatanan stratigrafi Raharjo 1997, di sini termasuk formasi Sentolo. Formasi Sentolo itu terdapat batu gamping dan batu pasir napalan. Yang terendapan secara menjari, di bawahnya itu ada formasi jonggangan, sedangkan di atasnya di endapan tidak selaras formasi breksi gunung api. Formasi Sentolo ini berumur Miocen tengah sampai Pliocen menurut Raharjo dan kawan-kawan. Ya, untuk hari ini kita akan melaksanakan pengambilan sampel. Dalam hal pengambilan sampel, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus melakukan pengamatan singkapan. Kemudian kita harus mengukur secara rinci perubahan litologi. Yang ketiga, kita harus menentukan lokasi mana atau titik mana akan diambil sampel untuk dilakukan analisis mikrofosil. Nah, dalam pengambilan sampel ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis samplingnya, kemudian kualitasnya, dan untuk tipe sampelnya. Pertama, untuk kita berbicara tentang jenis sampling, ada berapa jenis. Yang pertama, spot sampling. Yang kedua, channel sampling. Nah, untuk di lokasi ini kita akan bermain secara spot sampling. Karena apa? Litologinya relatif homogen atau seragam dengan ketebalan yang bisa dilihat. Jadi kita sebaiknya disarankan untuk mengambil dengan cara spot sampling. Kemudian kita juga bisa menggunakan stream sampling. Dalam artian kita tentukan bagian top, middle, dan bottomnya. Setelah kita sudah menentukan semua parameter-parameter yang sudah kita tentukan, kemudian kita laksanakan untuk pengambilan sampelnya sesuai dengan titik yang sudah ditentukan dari awal. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya jika teman-teman sudah ingin melakukan penelitian tentang mikropaleontologi, salah satu tahap selanjutnya adalah jika kita melihat singkapan, kita harus melihat dulu dari jarak jauhnya bagaimana singkapan ini. Bisa kita lihat singkapan ini dia banyak sekali lapisan, yang dimana jika kita melihat singkapan ini tentu kita harus melakukan yang namanya measure section ataupun melakukan stratigrafinya, perhitungan pengukuran stratigrafinya. Nah, adapun jika teman-teman melakukan pengukuran stratigrafi, satu yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus hindari yang namanya struktur geologi. Jadi sebelum teman-teman melakukan pengukuran, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu bagian mana yang terdapat struktur geologinya. Jika itu terdapat struktur geologi, maka teman-teman harus menghindari struktur tersebut, karena dalam pengukuran penampang stratigrafi, teman-teman harus memilih kondisi sebagus mungkin, seideal mungkin dalam susunan stratigrafi tersebut. Gitu. Setelah teman-teman melihat bahwa singkapan ini memiliki struktur singkapan yang berlapis-lapis, kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah perhitungan strike depth atau jurus kemiringan batuan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Jika pertama sebelum melakukan pengukuran dengan kompas, teman-teman harus melihat batuan ini perlapisannya miring kemana. Jika teman-teman miring kemana, bisa langsung dilakukan pengukuran. Kita lihat saja, sudah cukup jelas bahwa batuan ini relatif miring ke arah sana, ya, ke arah selatan ataupun ke
pengukuran dengan kompas. Pertama teman-teman lakukan pengukuran strike. Strike ini dengan menempelkan sisi is dari kompas itu sendiri. Setelah itu teman-teman cari bagaimana arah dari strike itu sendiri. Setelah teman-teman dapatkan arah strike dari suatu pelapisan batuan adalah N 70 derajat. Itu adalah strike dari suatu batuan. Setelah itu untuk mengetahui kemiringannya teman-teman bisa langsung melakukan tegak lurus dari arah strike-nya. Untuk perhitungan dari kemiringan batuan itu sendiri, teman-teman bisa tempelkan sisi W dari kompas teman-teman. Nah, lalu cari arah dip. Nah, teman-teman dapatkan, teman-teman bisa baca kalau di sini kemiringan batuan itu sendiri relatif landai, yaitu 10 derajat Celcius. Jadi untuk penulisannya nanti teman-teman bisa menuliskan strike dipnya itu N arah strike derajat is, kemudian garis miring arah besar dipnya. Begitu. Terima kasih. Pertama kita ada di bagian top. Bagian top ini kita punya batu gamping dengan ukuran butir yang cukup halus dengan warna yang cukup terang. Ya baik, kita akan uji coba dengan meneteskan HCl teman-teman di sini. Ini bagian topnya, mungkin bisa dilihat. Ya, ini cukup ngejos ya, atau berbuih. Ini bagian top. Oke, terima kasih. Sini kita lihat ya, jadi dia punya ukuran butir itu seperti pasir halus ya. Di sini pasir sangat cukup halus teman-teman. Jadi kalau di penamaan batu gamping itu sendiri, batu pasir halus ini disebut dengan kalkarenit. Jadi istilahnya, jadi intinya di bagian top ini dia mempunyai ukuran butir berupa ukuran butirnya itu pasir halus dengan struktur masif secara spesimen, dengan warna lapuk itu warna hitam dan warna segarnya itu warna putih sampai ke kuning-kuningan. Terima kasih. Kita lanjut ke layar berikutnya. Setelah tadi kita lanjut pada top, sekarang ini pada middle. Ini ukuran butirnya sama kayak yang di top, tapi cuma kalau secara singkapan itu dia strukturnya seperti masif secara spesimennya, bukan secara singkapan, secara spesimen itu masif. Warnanya itu berbeda dengan yang bagian top tadi. Bagian top itu dia dominan lebih cerah, kalau ini dia agak lebih lebih kabur dan dia seperti warna-warna krem, warna-warna kuning kayak gitu ya. Penamaannya sama, ini merupakan gamping kalkarenit ya. Nah, kita lanjut pada layar berikutnya, itu pada bagian bottomnya atau bagian bawah. Jadi pada lokasi ini kita menemukan jenis geologi berupa pasir. Kenapa pasir di sini? Karena dia punya ukuran butir yang cukup besar daripada yang tadi. Dengan secara singkapan ini secara spesimen strukturnya berupa masif, bisa dilihat teman-teman, berupa masif ya. Dengan warna segar itu warna putih, kuning-kuningan, dan warna lapuk warna hitam. Oke, sekian dari presentasi. Oke, baik. Sekarang adalah pengambilan sampel di bagian middle. Untuk pengambilan sampel ini harus dilihat untuk singkapannya. Singkapan itu harus segar. Cut.
Baik, setelah dilakukan pengambilan sampel, kemudian sampel dimasukkan ke dalam plastik sampel dengan ukuran berat sampel kurang lebih 300 sampai 500 gram untuk dianalisis di laboratorium. Sampel dimasukkan ke dalam plastik sampel. Selanjutnya untuk memberikan informasi dari sampel itu sampel diberikan informasi LP, lokasi sampel, LP berapa. Terus tuh ditulis juga dia bagian dari top, middle atau bottom. Diberi juga informasi tanggal, daerah dan litologi pada sampel. Dan kemudian informasi tersebut, informasi dari sampelnya dimasukkan ke dalam plastik sampel kecil seperti ini untuk menghindari tulisan dari informasi sampelnya rusak ataupun kotor. Dimasukkan seperti ini. Dan selanjutnya dimasukkan ke dalam sampel plastik sampel yang ada sampelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salah satu pekerjaan seorang geologis di lapangan yaitu hal-hal yang pertama dilakukan dalam proses pengambilan singkapan atau sampel dalam penelitian mikrofosil. Yang perlu dilakukan pertama-tama yaitu membuat profil singkapan di lapangan. Kemudian bila prosesnya itu di dalamnya kita bisa melihat perubahan litologi yang terdapat di dalam singkapan, kandungan fosil yang berada di tiap lapisan batuan, dan lebih bagus lagi kalau mau secara rinci kita akan melakukan